Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Setelah eksplor Pantai Karindangan, ternyata baru kita tahu kalau Fugo Hotels dan Resort sedang membangun resort mewah dan megah tepat di pinggir pantai. Luar biasa banget ya. Dan sekarang saatnya kita lanjut perjalanan menuju Pantai Takisung. Masih di jalur utama, Jalan Raya Pagatan Besar. Dan seperti biasa, siapa tahu di perjalanan kali ini kita nemuin hal-hal menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan kita kali ini. Dan jangan lupa, jangan skip iklannya ya, biar kita bisa terus explore lebih banyak tempat keren di Nusantara. Terima kasih. Untuk kondisi jalan sendiri masih sama kayak kemarin. Banyak lubang dan jalannya masih campuran tanah sama batu-batuan gitu. Tapi tenang aja, jalan ini cukup kokoh kok. Jadi kalau hujan pun nggak sampai berlumpur. Kecil kemungkinan amblas kalau lewat sini pas hujan. Kecuali ya kalau meleset terus jatuh ke sawah, ya pasti amblas lah. Oh iya, sinyal ponsel di sini aman terkendali. Jadi masih bisa komunikasi ataupun buka maps. Tapi soal BBM di jalur ini belum kelihatan ada SPBU. Cuma ada penjual eceran aja kayak di video-video kemarin. Jadi buat kalian yang mau lewat sini, pastiin tangki bensin penuh dulu ya. Atau ya minimal cukup lah sampai ke SPBU berikutnya di sekitaran Takisung arah menuju Kota Plehari. Sebenarnya dekat mana sih Bang kalau kita pengen ke Pantai Takisung dan sekitarnya? Lewat jalan Ayani kah? Atau lewat jalan alternatif? Sebenarnya kalau kita mau ke Pantai Takisung itu lebih dekat lewat jalan alternatif loh. Kalau dilihat dari Google Maps dan sama-sama kita ukur dari gerbang kilometer 6 Banjarmasin, jaraknya cuma sekitar 68 km lewat jalan alternatif, sedangkan lewat jalan Ayani sekitar 71 km. Tapi ya meskipun lebih dekat, waktu tempuh lewat jalan alternatif ini bisa sedikit lebih lama karena kondisi jalannya masih banyak berlubang. Buat teman-teman yang gak buru-buru dan udah mulai bosan lewat jalur Ayani yang pemandangannya itu-itu aja, jalan alternatif ini bisa banget jadi pilihan menarik. Soalnya pemandangan di sepanjang jalur ini lebih beragam dan terasa suasana pedesaannya, jauh dari truk-truk besar yang biasanya lalu lalang di jalan utama. Jadi monggo silahkan dipilih mau lewat mana. Apalagi kalau nanti jalan alternatif ini udah mulus, pasti jadi rute yang rekomendasi banget. Tapi tetap ingat ya, selalu waspada dan hati-hati selama berkendara. Wah, ternyata di sini masih ada lagi objek wisata pantai. Namanya Pantai THR. Apa itu THR? Tunjangan hari raya? Ya bukan dong. Ternyata singkatan dari Taman Hijau Rindang. Dan bener aja sih, dari luar kelihatan banget banyak pepohonan rindangnya. Jadi kesannya adem banget. Tapi sepertinya konsepnya mirip kayak Pantai Karindangan kemarin ya. Mobil belum bisa parkir sampai ke pinggir pantai.
Nah, mungkin ada yang bertanya, emang kenapa sih Bang mobil harus sampai ke pinggir pantai? Ya, buat teman-teman overlander atau camper van, hal itu penting banget. Karena biasanya semua perlengkapan camping, mulai dari tenda, meja, kursi, sampai awning ada di mobil semua. Minimal bisa buka awning atau pasang rooftop tent sambil nikmatin suasana pantai. Kan lebih asik gitu. Jadi semoga kedepannya bisa ada area yang ramah buat camper atau overlander juga di sini. Karena penasaran seperti apa dan ada apa aja di Pantai THR ini, ya udah kita putar balik dong. Mari kita explore bareng. Untuk biaya masuknya cukup terjangkau, cuma Rp10.000 per orang. Dan untuk parkir mobil juga Rp10.000 per unit ya. Jadi totalnya masih aman banget di kantong buat teman-teman yang pengen mampir atau sekedar santai di sini. Baru pertama kali ke Pantai THR ini aja udah langsung dibuat nyaman. Pantainya bersih, nggak kelihatan ada sampah plastik sama sekali. Banyak pepohonan juga yang bikin suasananya teduh dan adem. Fasilitasnya pun terbilang lengkap. Ada villa, kamar mandi, toilet, musola, gazebo, dan juga warung makan dan minum. Meskipun kebetulan lagi tutup nih pas kita datang. Untuk harga sewa gazebonya juga ya lumayan sih, Rp100.000 untuk 3 jam pertama dan Rp20.000 per jam berikutnya. Kayak parkir mall ya, hitungan per jam. Ya, overall Pantai THR ini bener-bener asri dan nyaman banget buat saya yang baru pertama kali datang ke sini. Buat temen-temen yang udah pernah main ke sini, coba dong ceritain pengalaman seru kalian di kolom komentar dan kasih tahu juga gimana tanggapan kalian tentang Pantai THR ini. Saatnya kita lanjutkan perjalanan menuju Pantai Takisung. Pantai THR tadi udah kita intip sebentar ya. Tempatnya bersih, adem, dan bikin betah juga. Nah, sekarang waktunya kita lihat gimana kondisi Pantai Takisung saat ini. Yuk, kita explore bareng-bareng.
Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai di Pantai Takisung. Dan luar biasanya, sekarang Pantai Takisung ini jauh lebih tertata dibanding dulu. Dulu pantai ini sempat terkenal banget dengan sebutan pasar pinggir pantai. Karena banyak pedagang yang berjualan dan bikin warung di sepanjang bibir pantai. Jadi kesannya ya agak semrawut gitu dah. Tapi sekarang suasananya benar-benar berubah, jauh berubah lebih baik. Kios-kios dan warungnya sudah tertata rapi di luar area pantai. Jadi area pasirnya terasa lebih luas dan lega. Udara pantainya pun terasa lebih bersih dan pemandangannya makin enak dilihat. Perubahan ini benar-benar bikin Pantai Takisung terasa lebih nyaman buat wisatawan. Entah yang mau duduk santai sama keluarga, main air, atau sekedar duduk menikmati angin laut. Salut banget buat pengelola yang udah menata kawasan ini jadi lebih rapi dan bersih. Ya, ini feel-nya seperti kembali ke tempat lama yang kini berubah jauh lebih baik. Untuk biaya masuk ke Pantai Takisung ini cuma Rp10.000 per orang. Dan parkir mobil juga terjangkau banget, Rp5.000 per unit aja loh. Dan yes, sekali lagi, masuk ke Pantai Takisung yang sekarang tuh rasanya kayak kembali ke tempat lama yang berubah jadi jauh lebih baik. Sekarang pantainya lebih bersih, lebih tertata, dan tentunya lebih nyaman. Dulu mungkin identik dengan keramaian dan semrawutnya warung-warung di pinggir pantai. Tapi sekarang semuanya sudah tertata rapi. Jalan setapaknya lebih bersih, area duduknya juga banyak, dan suasananya jauh lebih tenang. Anginnya sepoi-sepoi, pasirnya lembut. Pokoknya benar-benar cocok buat tempat healing bareng keluarga ataupun teman. Melihat perubahan ini bikin seneng banget. Artinya pengelolaan wisata di sini terus berkembang ke arah yang positif dan jauh lebih baik. Seperti yang kita lihat, Pantai Takisung ini memang masih terus berproses untuk menjadi tempat wisata yang lebih baik lagi. Di beberapa titik terlihat ada tumpukan material kayak bebatuan besar yang mungkin digunakan untuk pembuatan pemecah gelombang, atau bisa juga bagian dari proyek pengembangan kawasan wisata ini. Entahlah, saya juga kurang tahu pasti. Tapi yang jelas saya yakin semua ini dilakukan untuk membuat Pantai Takisung semakin aman, tertata, dan nyaman buat pengunjung. Dan kalau prosesnya selesai nanti, saya yakin pantai ini bakal jadi salah satu destinasi andalan di wilayah pesisir selatan Kalimantan Selatan.
Menjelang sore begini, makin banyak wisatawan yang berdatangan ke Pantai Tangkisung. Ada yang cuma jalan-jalan santai, ada yang duduk-duduk menikmati angin laut, ada yang asik berenang di tepi pantai, dan nggak sedikit juga yang seru-seruan main bola di pasir pantai. Wah, keren banget sih mereka yang bisa main bola di pantai kayak gini. Soalnya ya jujur aja ya, lari di pasir itu berat banget coy. Saya sih nyerah duluan, baru ngejar bola dikit aja, nafas udah Senin Kemis. Tapi ya itulah serunya suasana sore di Pantai Tangkisung ini. Udara mulai adem, langit perlahan berubah warna, suara ombak berpadu sama tawa orang-orang yang lagi menikmati waktunya. Ada yang membawa keluarga, ada yang nongkrong sama teman, dan ada juga yang duduk sendirian sambil ngelihat matahari perlahan turun ke cakrawala. Momen sederhana tapi berharga banget. Bisa dibilang sore di Pantai Tangkisung ini punya vibe yang menenangkan banget. Setelah seharian di jalan, rasanya puas bisa duduk di sini. Lihat pemandangan laut yang luas, sambil bersyukur bahwa tempat seindah ini terus dirawat dan dikembangkan. Dengan harapan tempat-tempat objek wisata pantai lainnya pun bisa seperti ini. Karena hari juga udah mulai gelap dan sunsetnya pun tertutup awan mendung, akhirnya kita putuskan buat balik kanan aja dulu. Tapi tunggu dulu, jangan langsung skip videonya. Karena nanti di Kota Play Hari saya bakal kasih tahu warung lalapan langganan kita, yang pastinya enak banget dan beda dari warung lalapan lainnya. Penasaran di mana warungnya dan apa sih yang bikin beda dari tempat lain? Ikutin terus video perjalanan kita hari ini ya.
me, do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that. Nah, seperti ini nih suasana malam di Kota Playhari. Penonton eksplorasi archipelago, ada yang orang sini nggak? Permisi ya, kita numpang lewat dulu. Coba dong tulis di kolom komentar dari mana aja nih yang nonton eksplorasi archipelago. Udah pada subscribe kan? Terus like videonya udah juga dong pastinya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah terus support kita sampai sekarang. Kuilah lanjut lagi jalan menuju ke warung lalapan langganan. Udah lumayan lapar soalnya. Nah, warung lalapannya ini ada di pertigaan arah perkantoran Playhari. Yang unik dari warung ini nggak cuma jual ayam, bebek, nila, atau lele aja, tapi juga ada menu ikan lautnya loh. Dan yang paling keren di sini kita bisa pesan menu bakarannya juga. Jadi nggak cuma digoreng atau dimasak asam manis kayak warung lalapan pada umumnya. Dan yang paling penting, sambalnya jos gandos. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal menarik lagi nih di sini. Selain sambal, juga ada cacapan. Ada yang tahu apa itu cacapan? Hayuklah, pantengin terus videonya sampai habis. Akhirnya kita sudah sampai di warung lalapan suka-suka. Lah, kok suka-suka? Ya suka-suka saya lah. Nama warungnya memang suka-suka. Tempatnya sederhana, tapi cita rasa masakannya luar biasa. Lokasinya pas banget di pertigaan perkantoran Playhari arah Batu Licin. Jadi gampang banget ditemuin. Buat kalian yang belum pernah nyobain, ini wajib banget masuk daftar tempat makan kalau lagi main ke Playhari. Kalau saya sih sudah punya menu favorit di sini, nila goreng pakai cacapan. Itu terbaik dah. Untuk harga juga masih bersahabat banget, nggak perlu mahal buat bisa makan enak. Yang penting tahu di mana warung yang masakannya top marko top. Jadi itulah perjalanan kita hari ini. Mulai dari Pantai THR, lanjut ke Pantai Tangkisung, dan ditutup dengan makan malam nikmat di warung lalapan suka-suka. Setiap perjalanan selalu kasih cerita baru, pengalaman baru, dan tentunya kenangan yang gak terlupakan. Semoga perjalanan kali ini bisa jadi referensi dan inspirasi buat teman-teman semua yang pengen eksplor ke daerah sini juga. Jangan lupa buat like, share, komen, dan tentunya subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin konten perjalanan berikutnya.
Tekan juga tombol hype dan thanks kalau kalian mau dukung lebih jauh perjalanan eksplorasi Archipelago. Dan jangan lupa ya, video baru tayang setiap Rabu dan Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi pastiin kalian aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan petualangan berikutnya. Tetaplah menjelajah karena setiap perjalanan punya cerita. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Eksplorasi Archipelago pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.